Oke, hari ini kita berada di Jababeka Residen, tepatnya di rumah contoh klaster terbaru Jababeka Residen, Wimbledon Sport City ya, Wimbledon Sport City ya. Nah, hari ini kita ditemanin oleh Pak Romel. Beliau adalah Head of Project Development Jababeka Residen. Salam Pak. Nah, kita hari ini ngeliat-liat rumah contoh ini Pak ya. Kita pengen tahu nih, kita pengen kasih tahu ke para penonton Property Insight Pak. Oke, ya. Ayo Pak. Mari Pak. Ya, kita lihat. Oke, untuk konsep interiornya sendiri, karena tema itu compact furniture. Compact furniture maksudnya seperti apa? Itu adalah penggunaan furniture yang multifungsi. Jadi kalau kita lihat contohnya di sini, living room, ada sofa, kemudian di bawahnya nanti kita bisa tempatkan tempat duduk disimpan. Jadi kalau kita lihat di bawah ini sebenarnya ini adalah posisi tempat duduk yang nanti kalau orang nonton bisa dipindah ke sini. Nah, selesai nonton bisa dimasukin di sana atau di sini gitu. Nah, itu satu. Terus kedua untuk kitchennya, karena ruang dapurnya ini pantry menyatu dengan ruang tamu, jadi kita harus bikin space-nya ini tetap lega gimana caranya gitu. Jadi contohnya perabotan ini meja dapur bisa dilipat. Begitu kita akan pakai untuk makan atau untuk persiapan menyajikan makanan, kita bisa keluarkan, makan di tempat, begitu selesai kita bisa simpan lagi di bawah tangga. Jadi multifungsinya itu dapat. Dan ruangan secara skala pengalaman ruang juga nggak menimbulkan masalah gitu, nggak akan bikin kesannya sempit gitu. Ini desain yang seperti ini memang udah dari kita developer untuk disetting seperti ini atau ada opsi-opsi lain? Oke, kalau ini sebenarnya hanya sebagai gambaran, jadi guidance untuk calon pembeli kira-kira kalau dia mau bikin bisa seperti ini ternyata. Jadi solusi lah. Nah, yang kita akan kasih itu atau delivery standar itu mungkin hanya meja lipat dan kitchen sink-nya gitu. Jadi untuk yang kayak kita lihat ini kitchen cabinet di atas, yang di bawah ini mungkin enggak gitu. Jadi hanya sebagai gambaran aja ruangan ini bisa seperti ini nantinya. Tapi memang disarankan untuk meletakkan seperti kaca atau ya cermin seperti ini ya Pak ya, supaya kelihatan ruangan agak lebih. Cermin itu bisa membantu bikin efek jadi dari bayangan yang timbul itu bisa bikin kesan ruangannya seolah lebar nih. Lebih lega. Iya, lebih lega gitu. Jadi emang kita tempatkan cermin itu di posisi-posisi yang cepat terlihat sama orang gitu. Kalau detail luasnya berapa sih Pak yang untuk tipe ini? Untuk luas tanahnya sendiri ini 4 kali 10, jadi 40 meter persegi. Untuk bangunannya itu 36 meter persegi. Jadi kurang lebih bawah itu 18, atasnya 18 sama persis. Oh, sama persis kita bikin. Sama persis, iya. Nah, di atas ada apa aja? Di atas ada kamar tidur 2 dan 1 kamar mandi. Mungkin kita bisa lihat. Boleh kita lihat Kak. Oke, sekarang kita di lantai 2. Ini kita lihat ada 2 kamar. Yang pertama ini adalah kamar tidur utama. Nanti yang di sebelah ini kamar tidur anak. Nah, kita lihat dulu kamar tidur utamanya. Nah, karena space-nya ini cukup terbatas ya, jadi emang kita coba upayakan semaksimal mungkin semua fungsi atau aktivitas yang ada biasa kita lakukan di kamar ini terakomodir gitu. Jadi contohnya ada tempat tidur, ada meja rias nanti untuk istri atau anak perempuan. Kemudian ada lemari pakaian, dan juga untuk mengakalin space sempitnya ini kita coba bikin konsep high ceiling atau plafon tinggi. Ya. Jadi kelihatan lebih tinggi dan lega ya. Betul ya. Jadi kita coba maksimalin mengikuti bentuk atapnya supaya pertama untuk cahaya masuk itu bisa lebih maksimal. Terus yang kedua ya pasti space-nya juga gitu. Nah, terus kalau kita lihat di sisi sini juga dindingnya kita coba tambahin cermin ya untuk bikin kesan lebar itu tetap berasa gitu. Sebenarnya juga nggak perlu pakai lemari yang full tidak perlu gitu ya Pak ya. Karena yang konsep jadul itu udah nggak perlu lagi ya sekarang. Karena itu akan bikin kesan solidnya jadi makin sempit. Iya gitu. Benar. Jadi harus bisa mungkin bikin yang space terbuka, transparan. Ya. Iya. Transparan. Oke. Nah, kemudian untuk sirkulasi udara juga kita lihat kita banyak mainin bukaan jendela ya. Nah, jendela ini sebenarnya bisa dibuka. Jadi konsep cross ventilation atau udara itu yang masuk, yang dari luar bisa kita masukin ke dalam, terus untuk mengalir di setiap ruangan, dan nanti di sisi belakang dia bisa keluar. Jadi tidak akan ada udara yang terjebak, apalagi udara panas ya. Jadi itu tetap kita harus alirin. Oke, untuk kamar anak kita bisa lihat di sebelah. Nah, ini karena space-nya juga benar-benar lebih kecil ya dibandingkan kamar utama.
Nah, jadi kita harus betul-betul bisa manfaatkan secara maksimal. Nah, caranya gimana? Salah satu solusinya ya seperti ini kita lihat. Jadi kita bikin sistemnya stacking atau bunk bed ya. Jadi di area bawah itu untuk anak-anak nanti bisa belajar atau bermain. Nah, di sisi atasnya ada tangga untuk tempat tidurnya, istirahat. Masih bisa kita bikin buat tempat belajar ya buat anak ya Pak ya, di Bisa. sini ya Pak ya. Nah, bisa sekali. Nah, jadi ya benar-benar kita dituntut untuk bikin ruangan ini jadi maksimal gitu. Jadi Bisa. ide-ide kreatif sih keluar sih. Iya. Kalau aku lihat sih kita bikin tempat tidur yang dengan desain seperti ini. Jadi space-nya juga lebih lega. Jadi ada yang bisa dimanfaatkan tetap buat anak-anak belajar. Ini untuk 2 orang anak sebenarnya masih bisa ini ya Pak ya? Bisa sih. Jadi ya yang bawah mungkin bisa dimodifikasi jadi tempat tidur juga Jadi gitu. tempat tidur, kalau siangnya buat belajar. gitu Belajar ya. ya sistem lipat Oke. atau apa. Nah, untuk jendela juga tetap kita adakan di sisi belakang jadi udaranya benar-benar bebas gitu. Oke, kemudian kita coba lihat halaman belakang. Seperti kita lihat di sini, ini kita ada space tambahannya sekitar 2,5 meter kali 4, jadi ada total 10 meter persegi. Nah, ini kita berikan sebagai solusi sekiranya pembeli atau calon konsumen ini membutuhkan area yang lebih besar gitu. Jadi konsep space ini bisa dimanfaatkan untuk nantinya nambah kamar atau bahkan bisa memperbesar ruang tamu. Jadi buat khususnya milenial ya, karena kan mungkin kebutuhannya saat ini cukup dengan space seperti ini, tapi begitu nanti dia punya tabungan yang lebih, jadi dia bisa manfaatkan area ini sebagai luas bangunan atau area rumah yang lebih besar. Ya, itu tadi misalnya sekarang anaknya baru 1, nanti Iya. kalau anaknya udah 2 kan kamarnya daripada Ya, berantem ya Pak ya. tambah lagi di sebelah bawah atau di atas. Betul. Oke, sekarang coba kita lihat tipe kedua dari Wimbledon, luas bangunan 54 dan luas tanah 60 meter persegi. Mari. Oke, salah satu fitur yang ada di produk kita ini adalah Smart Access Door. Artinya kita tidak perlu kunci manual untuk membuka pintu rumah kita. Jadi cukup dengan menggunakan kartu tap ini, pintu akan langsung terbuka. Kita sekarang di Wimbledon tipe 5460 ya Pak. Bisa diceritakan Pak seperti apa nih Pak konsepnya Pak? Oke, di tipe 5460 ini karena kita punya space yang lebih dibandingkan tipe sebelumnya, jadi kita bisa explore ruangan ini lebih bebas gitu. Kalau kita lihat di sini living room kita udah tertata dengan rapi ya, dan space-nya juga lebih nyaman sehingga orang aktivitasnya bisa lebih lebih nyaman gitu. Nah, kemudian kalau di sisi dapur juga kita tetap pertahankan konsep meja furniture, meja kitchen-nya ini multifungsi gitu, meskipun hanya dilipat sebagian aja. Penempatan utilities untuk kitchen-nya juga kita sudah pikirkan dengan baik, jadi orang akan bisa menatanya itu tidak ada masalah terhadap space-nya gitu. Nah, untuk halaman belakang juga hampir sama dengan yang lebar 4, kita udah siapkan space tambahan sekiranya butuh tambahan ruangan di masa yang akan datang. Gitu. Seperti di sebelah ya Pak ya, sama ya Pak ya. Iya. Jadi ini memang benar-benar konsep rumah tumbuh yang kita siapkan untuk konsumen. Ya kita tahu kan nanti ke depan mungkin mereka ada penambahan bisnisnya berkembang misalnya kan, atau para pekerja gajinya mulai naik, mereka punya tabungan untuk menambah nambah space Ruangan. tadi, ruangan tadi ya Pak ya. Iya. Nah kalau kita lihat ini desain apa sih yang kita siapkan pertama ini, model apa sih Pak sebenarnya? Oke, secara umum sih kita nggak mengadaptasi tema tersendiri, tema khusus lah untuk rumah ini. Kita selalu mengusung itu kontemporer, atau kalau bahasa sekarang tuh kekinian lah. Kekinian. Gitu. Kekinian itu kan sekarang kan arahnya masih tetap minimalis sih sebetulnya gitu. Nah, kita coba minimalis tapi yang kita adaptasi dengan kekiniannya itu. Jadi warnanya juga sekarang kita mainin lebih cerah gitu, supaya kesan ruangannya lebih lega. Terus permainan pemilihan material juga kita nggak terlalu pilih yang rumit-rumit lah gitu, supaya nanti maintenance-nya juga gampang gitu. Nah, banyak sih sebenarnya kita hanya mainin warna, variasi warna sehingga tidak bikin bosan atau plain gitu. Untuk plafonnya apa ini Pak kita? Untuk plafon di lantai bawah kita sih pakainya masih gypsum. Gypsum board kita cat dengan warna putih, jadi sinkron dengan warna dasar atau warna utama dari rumah ini gitu. Tapi kita mengambil tema-tema warna ini warna-warna
Warna natural. Natural ya, Natural, Pak? ya. Ada putih, ada kayu, sama sedikit warna-warna abu untuk aksen. Nah ini kita lihat kan memang banyak kayu ini. Iya. Ini supaya apa sih Pak? Kalau Jadi orang itu punya apa ya perasaan atau apa sih istilahnya itu ekspresi nyaman gitu ngeliat warna kayu. kesannya natural banget Iya, gitu ya. teksturnya itu bikin kayak diinjak tuh enak gitu. Jadi secara suhu juga kayu itu kan menyimpan panas, jadi nggak menyalurkan panas, jadi lebih nyaman lah untuk dalam rumah. Gitu. Nah ini kalau yang di tipe 5460 ini kan kita lihat ruang tamunya lumayan besar ini Pak. Ini bisa didesain seperti apa itu? Nanti kan di belakang juga masih ada kelebihan tanah. Nah ada saran nggak dari Bapak? Seperti apa nanti kalau mereka bisa rumah tumbuh ini seperti apa sih untuk adjustnya? Oke, mungkin yang paling gampang sih supaya ruang tamunya kita bisa bikin lebih besar. Kita bisa pindahkan nantinya kitchen ini ya. ke sisi belakang. Bisa ya, gitu. bisa, Jadi benar. kita punya area ruang keluarga sendiri, area ruang tamu sendiri, atau malah sebaliknya gitu. Nanti di gambar layout alternatif kita Oh kita dari developer ada kasih opsi-opsi ada juga jadi untuk opsi alternatif untuk ya? bayangan calon pembeli itu kira-kira seperti apa sih nantinya gitu. Jadi pembeli itu nggak perlu repot-repot lagi untuk mikirin gitu. Nah, kita udah kasih opsi-opsinya. Nah, sekarang kita boleh lihat yang di atas ya Pak ya? Oke, Seperti apa, Pak? baik. Ada ya? Let's go. Oke, kita sudah sampai di lantai 2. Nah, ini adalah kamar anak yang terletak di lantai 2. Kita lihat di sini space-nya lebih nyaman ya. Maksudnya lebih luas dibandingkan dengan tipe sebelumnya. Jadi yang juga bikin beda adalah permainan warnanya. Kita coba bikin warnanya lebih ceria nih. Jadi warnanya ini terang, warna pastel supaya kesannya festif ya, atau riang lah. Untuk anak-anak kan sukanya warna-warna yang agak-agak ngejreng gitu. Nah terus untuk plafon juga kita coba bikin variasi tingginya. Kalau ini sebenarnya karena dia miring, jadi elevasi yang terendah itu ada di 3,5 meter, yang paling tinggi itu sekitar 5 meteran. Jadi cukup tinggi sekali ini, gitu. Nyaman banget untuk ditempatin untuk istirahat ataupun untuk belajar. Ini penempatan kaca jendela seperti itu memang untuk cahaya ya Pak ya? Untuk cahaya, iya, cahaya masuk. Meminimalisir penggunaan listrik juga ya, lampu ya? Iya, jadi hemat energi juga untuk lampu siang kita nggak perlu nyalain. Sirkulasi udara udah pastilah di sini ya, Iya. nggak bakal pengap di dalam sini ya Pak ya? Iya. Dan untuk lemari juga kita pilih, kita kombinasiin, ada yang semi transparan, ada yang sedikit masif. Jadi punya opsi, kalaupun nanti mau dibikin semua solid atau semuanya transparan juga boleh aja. Gitu. Oke, sekarang kita ke kamar utama. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya juga, ruangannya jauh lebih besar dibanding tipe sebelumnya. Pemilihan warna juga kita tetap masih samakan atau konsisten dengan tipe kamar anak. Juga lemarinya kita lihat ada 3 set ya yang bisa dimaksimalin, dan harapannya sih space ini yang ada ini sudah cukup sih untuk saat ini. Nanti kalau misalkan dia butuh space yang lebih lagi, nanti bisa ditambahkan atau dikembangkan di sisi belakang rumah. Tapi ini untuk untuk ruangan sebesar ini dengan walking closet seperti ini udah cukup bagus banget ini kita lihat. Ini malah untuk rumah-rumah besar loh harusnya ini kan walking closet seperti ini ya Pak ya. Betul. Tapi bisa ya kita tempatkan seperti ini di sini ya Pak ya. Bisa sekali. Jadi Smart City ini terdiri dari beberapa klaster. Sebelumnya kita udah pasarkan Monaco, Sevilla, terus Rotterdam, dan ini adalah klaster keempat kita. Ini yang terbaru ya? Wimbledon. Wimbledon. Ini satu kawasan sih. Nah untuk Wimbledon ini harga berapa sih Pak? 2 tipe tadi ya? Yang tipe betul. 36 sama tipe 54. 54. Untuk harga sendiri kita mulai dari 500 jutaan, tipe 36-40. Nah untuk yang tipe ini berapa Pak? Untuk tipe ini, tipe 5460 ini starting dari harga 700 jutaan. Untuk fasilitas apa aja sih Pak yang ada di klaster Wimbledon ini nanti? Oke, untuk kawasan Sport City ini kita akan siapkan satu community sport yang kita sebut nanti namanya itu Sports Hub. Jadi Sports Hub ini dengan luas kurang lebih sekitar 1 hektar akan dimanfaatkan untuk semua penghuni Sport City ini untuk beraktivitas.
khususnya untuk sport, untuk hangout dan juga untuk community garden. Jadi Sports Hub ini sekarang kita sedang tahap desain dengan salah satu konsultan ternama multinasional itu Ecom. Kita harapkan di awal tahun depan kita udah mulai proses pengerjaan konstruksinya. Oke. Nah selain itu kan pasti orang yang milih tinggal di sini kan pengen tahu nih Pak, mobilitasnya seperti apa, aksesibilitasnya seperti apa, kemudahan mereka mencapai Jakarta, mencapai kemana, ke Bandung, seperti apa sih Pak? Oke, untuk aksesibilitas, jadi lokasi ini sebetulnya kalau kita lihat di peta sangat strategis. Kenapa sangat strategis? Jadi saya punya dua alasan. Yang pertama, akses Sport City ini nantinya akan tembus ke Jalan Pantura, Pantai Utara. Itu kurang lebih jaraknya hanya sekitar 1 km. Oh, 1 km ya? Atau kalau misalkan dekat, ya? baik kendaraan mobil mungkin hanya sekitar 10 menit kita udah sampai di situ. Nah, terus untuk akses kedua, ini tidak jauh dari stasiun kereta api Cilemah Abang. Kalau bagi kendaraan mungkin paling sekitar 5 menit sudah nyampe. Nah, dari stasiun kereta Cilemah Abang ini kita bisa mau kemana aja kan, ke Bekasi, ke Jakarta bahkan, atau bahkan ke Bandung. Ke Bandung bahkan ya. Nah, nantinya juga kita akan punya satu TOD City atau Transit Oriented Development, kawasan transit semua transportasi yang akan masuk ke kawasan Jababeka dan menghubungkan Jababeka ke semua area Jabodetabek. Oke. Nah, satu lagi nih Pak, yang untuk progresnya seperti apa nanti nih? Rencana serah terima, rencana pembangunannya seperti apa? Oke, untuk serah terima karena saat ini kita kan sedang persiapan launching, di bulan depan kita akan ada pemilihan unit. Oh, nah, launchingnya nanti kapan? Launchingnya bulan depan. Bulan depan, sekalian NUP? Sekalian ya, pemilihan unit ya. Dan kita sudah komitmen akan melakukan serah terima ini 1,5 tahun dari sekarang. Jadi kurang lebih di tahun 2022 pertengahan. Pertengahan 2022 ya. Oke. Di Jababeka ini sendiri sekarang sudah ada apa aja sih Pak? Fasilitas apa aja yang udah ada di Jababeka ini Pak? Oke, kita tahu bersama bahwa Jababeka ini kan sebenarnya udah di-develop dari tahun 89, jadi kurang lebih udah 20 tahun lebih, dan secara otomatis kita punya fasilitas juga semakin tahun ini semakin bertambah. Nah, contoh yang pertama fasilitas pendidikan, kita udah punya beberapa macam sekolah di sini. Nah, bahkan kita juga punya sekolah sendiri nih, yayasan dari Jababeka, Presiden University. Oh iya, Universitas Presiden PK ya. sampai universitas sudah ada. Sudah ada. Jadi untuk pendidikan sebenarnya sudah cukup lengkap di Jababeka ini. Nah, yang tak kalah juga lengkapnya adalah fasilitas kesehatan. Kita punya ada sekitar 3 atau 4 rumah sakit di sini, ada Mitra Keluarga, ada Permata Keluarga, ada Metro. Jadi harusnya sih masalah kesehatan atau fasilitas kesehatan ini tidak menjadi masalah di kawasan Jababeka. Nah, terus satu lagi mungkin fasilitas hiburan yang gak kalah penting. Nah, tahun ini kita udah punya satu mall yang cukup ternama lah, dan bahkan mall ini mungkin akan menjadi trending untuk hangout lah, karena cukup berbeda dengan mall-mall yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini namanya Living Plaza, jadi itu dedicated untuk hangout, jadi F&B-nya banyak, terus untuk keluarga juga menarik, dan bahkan juga ada bioskopnya. Cuman karena mungkin COVID sekarang ya agak di-close dulu. Iya betul. Jadi 3 fasilitas ini sebenarnya sudah cukup ada di Jababeka, dan saya rasa sih itu sudah merupakan suatu keunggulan tersendiri ya untuk Jababeka. Oke, Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak.